Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Rasulullah itu mempunyai ciri, ya. Ketika para ulama tafsir mengomentari ayat tentang doa orang-orang beriman. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Orang-orang beriman ketika melihat orang-orang munafik, cahayanya itu redup, bahkan cahayanya itu padam, maka orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Maka dalam satu riwayat para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu? Padahal waktu itu manusia begitu banyak, karena semua orang dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang hidup terakhir nanti itu dikumpulkan menjadi satu. Tapi Rasulullah tahu ini umatku, ini bukan, ini umatku, ini bukan umatku. Rasulullah tahu. Tahu dari mana? Tahu dari dari apa? Tahu dari cahaya di wajahnya bekas air wudu. Ya, bekas air wudu. Jadi Rasulullah tahu dari wajah kita karena bercahaya. Setiap hari umat Rasulullah mengambil air wudu. Rasulullah juga tahu. Kenapa Rasulullah tahu padahal manusia begitu banyak? Karena cahaya dari bekas sujud. Cahaya dari bekas sujud. Gitu. Siapa yang banyak sujudnya, maka makin jelas ciri umat Rasulullah. Itu ya, ciri umat Rasulullah. Yang ketiga adalah mereka diberikan catatan amal di sebelah kanan. Itu ciri umat Nabi Muhammad. Mereka akan diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita sudah membahas tentang doa-doa ketika mendapatkan kesulitan. Ya. Mulai dari zikirnya subhanallahil azim, ya hayyun ya qayyum. Kemudian doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau doa-doa
yang diajarkan oleh Rasulullah, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil adim, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa-doa yang lainnya atau doanya Abu Mi'laq ya, ketika mendapatkan kesusahan, ya wadud ya dal arsyil majid, fa'alal lima yurid, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, dan seterusnya ya. Itu semua adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mendapatkan kesusahan, kesulitan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim ada satu pasal di sini ya. Wa katsiran ma tajidu ad'iyata du'a biha qaumun fastujiba lahum. Dan banyak di apa-apa yang didapatkan dari doa-doa biha qaumun, ya satu kaum ya. Fastujiba lahum, kemudian dikabulkan oleh Allah ya. Dia berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan oleh Allah ya. Wa yakunu qad iqtarana bid-du'a daruratun sahibuhu wa iqbaluhu 'ala Allah. Kenapa doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi iqtarana bid-du'a, bisa jadi ya doanya itu berbarengan dengan darurat ya, rasa butuhnya dia. Orang itu kalau ngerasa butuh pasti dia akan menyandarkan terhadap apa yang dia inginkan. Seseorang yang butuh terhadap sesuatu, maka sandarkan kebutuhannya itu kepada Allah ya. Contoh misalkan ada orang butuh kepada kalian, kira-kira secara logika kalau dia butuh kepada kalian, dia mendekatin apa ngejauhin? Pasti ngejauhin. Pasti mendekati kan? Deketin, terus ada mau, ada maunya. Ya, ada maunya. Ya, seperti di musim Pilpres kemarin, coblosan ya. Deket ke rakyat itu kan, ke rumah-rumah ngasih uang, ngasih bantuan gitu ya. Ada maunya enggak? Ada maunya. Biar apa? Biar dicoblos ya, biar dicoblos. Nih coblos saya ya, dari partai ini. Nanti kasih amplop, kasih minyak, kasih beras ya. Jadi seseorang berdoa juga harus seperti itu kan. Kita ada kebutuhan, kita kan punya keinginan ya. Doa kita itu harus berbarengan dengan rasa butuh kita kepada Allah ya. Wa iqbaluhu 'ala Allah ya. Dan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au hasanatun taqaddamat minhu, atau kebaikan yang telah dia kerjakan, ja'alallahu subhanahu, kemudian Allah menjadikan ijabata da'watihi, Allah ijabah doanya, syukran li hasanatihi, sebagai bentuk syukur Allah kepada dia atas perbuatan kebaikannya ya. Jadi dengan kebaikan itu kan tadi akan menghasilkan kebaikan. Jadi kalau kita itu jujur kepada Allah, maka Allah pun akan mengijabah doa kita. Coba misalkan antum baik sama seseorang ya, baik sama seseorang, pasti suatu hari dia juga akan baik kepada antum ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, pasti Allah juga akan
berbuat baik kepada kita. Di antaranya adalah dengan mengijabah doa kita. Itu ya. Jadi doa itu ya bisa diijabah tadi satu karena memang dia sangat-sangat menyandarkan dan sangat-sangat butuh minta kepada Allah. Atau ya atas apa? Atas perbuatan-perbuatan baik yang telah dia lakukan. Kemudian Allah ganti bentuk rasa syukurnya Allah kepada dia atas perbuatan kebaikannya seperti itu. Gitu. Jadi kebaikan sekecil apapun itu akan ada balasannya, baik dunia atau di akhirat. Ya. Ada cerita ya tukang nasi ya. Dia setiap hari ya banyak pelanggan, tapi ada juga orang yang datang cuman mungkin bayarnya nanti atau bahkan udah dimakan aja gratis buat kamu karena nggak punya uang ya, karena nggak punya uang ya. Ketika berapa tahun kemudian ya orang yang dikasih gratisan makan ya jadi orang sukses ya, jadi orang sukses, hartanya banyak. Kemudian dia ingat dulu saya suka makan di warung itu, suka dikasih gratis. Kemudian dia punya inisiatif, apa salahnya kalau saya berikan hadiah, berikan diantaranya ceritanya itu diberikan berangkat haji, gitu. berangkat haji. Kan kebaikan sekecil apapun menghasilkan kebaikan yang besar. Itu ya. Jangankan kebaikan kita kepada manusia, kebaikan kita kepada hewan pun itu akan menghasilkan kebaikan kita dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Antum pernah dengar kisah seorang pelacur ngasih apa? Minum kepada anjing kan? Air minum kepada anjing dan jadi kebaikan buat dia gitu. Padahal ngasih minum bahkan ke hewan yang najis. Apalagi ini ngasih makan, ngasih minum ke manusia. Ngasih kebaikan, menolong orang. Itu makanya jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah ragu. Itu ya. Nah, jadi ausodapa waqta ijabah, atau kenapa dia diijabah doanya atau berbarengan dengan apa? Waktu diijabahnya doa gitu. Jadi jangan remehkan waktu diijabah doa, bisa jadi dia diijabah doanya karena berbarengan dengan waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwa dzalika, dan yang lainnya. Fa ujibat da'watuhu, dan diijabah doanya ya, diijabah doanya gitu. Tetapi Imam Ibnu Qayyim memberikan apa? Memberikan catatan, fayadunnu dhana an-nasira fil lafdi dzalika du'a. Dan ada orang-orang yang mengira bahwasannya an-nasira fil lafdi ya, rahasianya adalah di lafaz dalam doa tersebut. Ya. Rahasianya terdapat dalam doa tersebut. Padahal rahasianya itu bukan pada lafaz doanya. Gitu ya. Kemarin kan kita temui di beberapa riwayat ada doa-doa yang ampuh ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini kan doa-doa yang ampuh. Ada orang yang mengira diijabahnya doa karena lafadznya yang apa? Yang agung, lafadznya yang mulia, atau karena rahasia dari lafadz doa tersebut.
Ya, rahasia dari lafaz doa tersebut. Itu ya. Sehingga apa? Sehingga dia menyibukkan doanya dihafalkan, ya. Kemudian semua doa dihafalkan. Mau doa apa saja, ya, dihafalkan karena dia tahu lafaz doa atau rahasia diijabahnya doa karena lafaz doanya. Itu ya. Fayakhudhu mujarradan, kemudian dia mengambil, ya, mujarradan hanya antil kal umur, ya, hanya dari urusan tersebut. Dia mementingkan lafaz-lafaznya saja. Allati qarantuhu, ya, antil kal umur allati qaranathu min dzalika da'i. Ya, jadi dia hanya membatasi, ya, membatasi bahwasanya doa itu diijabah karena apa? Karena rahasia dari lafaz doa tersebut. Wahada kama idasta'mala rajulun dawaan nafi'an. Dan ini sebagaimana apabila seseorang menggunakan atau mengkonsumsi obat yang bermanfaat, ya, fi waqtil ladzi yanbaghi, di waktu yang pas, isti'maluhu ala wajhi, dan dia menggunakan atas dosis alladzi yanbaghi, dan dosis yang pas, ya. Ibarat seseorang yang menggunakan, ada seorang yang sakit kemudian menggunakan, dia berobat dengan doa yang obat yang sangat mujarab, ya, obat yang sangat ampuh, obat yang mahal gitu ya, obat yang mahal. Kemudian dia gunakan obat tersebut di waktu yang pas. Kata dokter, ini dimakan setelah dikonsumsi setelah makan, ya, setelah makan, ya. Atau misalkan ini dikonsumsi sebelum makan, gitu kan biasanya obat itu. Atau juga misalkan dosisnya pas, ini dimakan atau dikonsumsi sehari cuman 3 saja, pagi, siang, malam misalkan gitu, ya kan. Obatnya mahal, obatnya ampuh, obatnya mujarab. Kalau mengikuti saran dokter, kira-kira obatnya bermanfaat nggak? Insya Allah bermanfaat. Nah sekarang kebalikan, obatnya mujarab, obatnya mahal, obatnya ampuh. Harusnya sehari cuma 3, dia makan 10. Ya, dia makan apa? 10. Atau apa? Atau harusnya sebelum makan, dia malah setelah makan, gitu ya. Atau seenaknya sendiri, yang penting kan minum obat gitu. Kira-kira jadi manfaat nggak? Tidak jadi manfaat, ya. Tidak jadi manfaat. Ya, kalau tadi dosisnya pas, waktunya pas untuk mengkonsumsinya, fantafa'a bihi, maka itu akan bermanfaat. Fadonna ghairahu anastamala, ya, dan ada juga orang-orang yang mengira selainnya anastamala hadad dawa, yaitu menggunakan obat ini bimujarrodi kafin, ya, hanya cukup fi husulil matlub, ketika apa? Ketika mendapatkan kebaikan. Ketika mendapatkan kebaikan. Karena ghaliton, ini keliru. Wahada maudiun, dan ini kondisi yang gelitu, yang keliru. Fihi katsirum minan nas, banyak di kalangan manusia. Ya, jadi banyak orang, ya,
yang dia hafal doanya. Dia hafal doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi hatinya tidak nyambung ke Allah ketika berdoa. Ya. Merasa tidak butuh kepada Allah atau doanya tidak berbarengan dengan waktu-waktu diijabahnya doa. Ya, waktu-waktu diijabahnya doa. Tuh. Atau juga dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Tiap hari minumnya khamr. Tapi tiap hari juga dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kira-kira nyambung enggak nih kayak gini? Enggak kan? Ya. Ini kan doa ampuh nih. Ya, doa ampuh. Siapa yang berdoa dengan ini istajaba Allah akan ijabah doanya. Ya. Minum khamr iya, makan babi iya, makan yang haram iya, tapi tetap doa la ilaha illa anta. Kira-kira nyambung nggak? Enggak. Ibarat tadi obatnya mujarab, tapi salah penempatannya. Ya, penempatannya yang salah. Min hada annahu qad yattafiqu du'a'uhu bil tirari. Ya. Indal qabri fayadunul jahilu an-nasira lil qabri. Dan dalam hal ini ada orang-orang yang berdoa bittiror. Dia betul-betul butuh, ya. Betul-betul di dalam berdoa inda qabri, ketika di kuburan. Ya, ketika di kuburan. Jadi dia doa ketika di kuburan, ya. Fayadunul jahilu an-nasira lil qabri. Orang-orang yang bodoh mengira bahwa doa yang mustajab itu ya di kuburan gitu ya. Misalkan ada orang cerita, saya kemarin di kuburan doa jam 12 malam, saya doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Alhamdulillah besoknya dikabulkan oleh Allah. Gitu kan. Sehingga orang-orang yang bodoh mengira apa? Mengira, wah ini doanya di kuburan saja, karena kemarin juga dia dikabulkan oleh Allah. Doanya di mana? Doanya di kuburan. Ya. Walam ya'lam anna sirra, dan dia nggak tahu bahwasannya yang jadi rahasianya itu adalah littiror, butuhnya dia, sandaran hatinya dia kepada Allah gitu. Jadi bukan masalah tempatnya di kuburan, tapi yang menyebabkan dikabulkannya doa oleh Allah apa? Butuhnya dia, hatinya nyambung kepada Allah. Ya. Karena sebaik-baik tempat apa? Masjid. Sebaik-baik tempat masjid. Ziarah kubur boleh, ya. Kita berdoa, mendoakan, itu boleh. Ya, itu boleh saja. Ya. Wasidqul laja'i ilallah, dan hatinya bergantung, hatinya itu apa? Jujur, bergantung kepada Allah, gitu. Ya. Jadi orang tahu kan berdoa dengan doa la ilaha illa anta, itu kan? Ini pasti dikabul. Dia nggak mikirin apa? Perbuatan kesehariannya gimana, ya kan? Makanan yang dia makan seperti apa? Terus apa lagi? Hatinya nyambung nggak ke Allah, gitu. Itu yang dipikirkan juga. Nggak cuman menghafal lafaz doanya, tetapi juga memperbaiki hati, memperbaiki pribadi, akhlak, seperti itu. Paham ya? Kebanyakan orang kan ya kalau
ingin berdoa, Ustadz bagaimana doa ketika mendapatkan kesusahan gitu kan. Orang tidak bertanya, Ustadz bagaimana biar doanya dikabul. Kebanyakan apa? Ustadz kalau ditanya ketika pengajian, bagaimana kalau doa ketika mendapatkan kesusahan gitu kan. Tapi jarang yang bertanya bagaimana doanya biar dikabulkan. Kalau bagaimana doanya, ya doanya doa Nabi Yunus gitu kan. Atau doa-doa yang lain banyak. Tapi kalau bagaimana agar doa kita dikabulkan, nah itu panjang pembahasannya panjang. Itu ya. Faslun syurutud du'a al-mustajab. Fasal syarat doa al-mustajab. Doa yang mustajab. Al-ad'iyatu wa ta'widatu bimanzilatis silah. Doa dan ta'awud itu posisinya seperti apa? Silah, seperti senjata. Ya. Doa dan ta'awud itu posisinya seperti senjata kita. Coba. Antum punya musuh yang paling kuat. Ya. Musuh yang setiap hari mengikuti. Siapa dia? Setan. Setiap hari menggoda. Itu di telinga, ya. Setiap hari menggoda. Itu setan setiap hari menggoda. Coba bayangkan ya. Secara taktik perang kita sebenarnya udah kalah. Kenapa? Setan bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat setan. Coba misalkan ada 2 tentara. Kubu yang kanan itu bisa melihat yang kiri. Yang kiri nggak bisa melihat yang kanan. Coba gimana? Yang diuntungkan yang mana? Yang kanan. Oh, mau nembak? Oh itu sebelah sana. Yang kiri nggak bisa lihat. Kita dengan setan itu kita tidak bisa lihat mereka bisa lihat kita, ya kan? Makanya kita mau kemana mereka ikut. Kita ke kamar mandi bisa ikut, kita makan bisa ikut, kita tidur bisa ikut, ya. Nah, tapi itu adalah rahasia Allah dalam artian hal yang gaib itu milik Allah Subhanahu wa taala. Setan jin itu kan gaib kan? Dan kita bersyukur Allah memberikan penutup, kita tidak bisa melihat setan, jin, ya. Karena kalau kita bisa melihat, maka hidup kita tidak akan tenang. Benar enggak? Antum ke kamar mandi ada jin depannya, ya. Mau berangkat ke masjid tiba-tiba ada yang lewat, buto ijo atau genderuwo, tuyul, serepet gitu lari, ya. Antum tes mental ke kuburan, Ustaz yakin kalau bisa lihat setan, bisa lihat jin, Allah takdirkan bisa lihat jin, nggak bakalan berani. Benar nggak? Orang nggak lihat aja, Allah takdirkan kita nggak lihat ke kuburan malam-malam, gemetar kan? Pasti ada gemetar, ya kan? Nah itulah rahasia Allah. Ya. Mereka bisa lihat kita karena wajah kita, penampilan kita memang enak dilihat. Nah sekarang kalau kita bisa lihat mereka, gimana? Nah penampilan mereka yang tidak enak dilihat, gitu ya. Nah jadi kita punya musuh kita itu setan, setiap hari mengikuti. Maka tidak ada cara lain untuk melawan mereka dengan doa. Itu. Coba Muhammad, kamu biar tidak digoda oleh setan, caranya gimana? Berdoa. Ya. Biar setan atau jin tidak ikut makan dengan Muhammad, maka Muhammad baca Allahumma bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu.
Masuk kamar mandi berarti berdoa Allahumma inni a'udzubika, itu sudah jelas doanya Allahumma inni, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal khubusi wal khobais. Apa artinya? Jin laki-laki dan perempuan itu sudah jelas, karena tempatnya apa? Tempatnya jin. Jangan lama-lama kalau di kamar mandi. Kebutuhannya apa, selesai sudah pergi. Ya, apalagi kalau di kamar mandi sambil nonton, bawa HP, jangan ya, kurang adab, itu nama su'ul adab ya. Kamar mandi itu selesai, mandi selesai, buang hajat selesai, udah ya keluar seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang sambil ngerokok ya, sambil menikmati rokok sambil buang air besar, itu kadang-kadang ada loh di banyak kalangan kaum muslimin, orang Islam ya, tidak paham adab-adab seperti itu ya. Jadi dengan bertawud, doa itu posisinya seperti senjata, as-silahu bidharibihi. Senjata itu tergantung apa? Orang yang memainkannya. Misalkan punya pedang nih. Pedang buatan dari Jepang. Pedang samurai buatan dari Jepang. Paling bagus, harganya mahal, ya, harganya mahal. Yang apa? Yang punya pedang nggak bisa main pedang. Cuma dielus-elus aja gitu kan. Tiap hari cuman elus pedang gitu. Karena tadi silah itu ya, senjata itu kan gimana yang memainkannya. Gitu kan. La bihaddihi faqat, tidak hanya ketajamannya. Ya, ini tajam banget nih. Ya. Dia pamer ke orang, ini tajam banget. Kalau motong pohon langsung tumbang. Suruh praktek bisa nggak? Belum tentu bisa, ya kan? Jadi bukan hanya ketajaman pedang, ya. Famata kana silahu silahan taman la afata bihi. Dan kapan ya senjata itu menjadi senjata yang sempurna, bukan senjata yang cacat, ya, senjata yang cacat, yang tidak berguna. Wasaidu qawi, nah, orang yang yang memainkannya adalah orang yang kuat, ya, dia bisa main pedang. Coba bayangkan, pedangnya bagus, orangnya kuat dan bisa main pedang. Wal mani'u mafqud, dan terhindar, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalangnya. Kira-kira pedang ini bisa digunakan enggak? Bisa. Ya, bisa digunakan. Hasolat nikayatu fil aduwi, maka dia akan mendapatkan sasaran musuhnya. Sasaran musuhnya. Kalau musuhnya misalkan di dalam tank, pakai pedang, Allahu Akbar. Kira kena nggak musuhnya? Enggak lah, karena ada penghalang, ya, karena ada penghalang. Tapi kalau pedangnya bagus, kemudian orangnya pintar main pedang dan juga kuat, terus nggak ada penghalangnya, ya, berhadapan gini pakai pedang, kira-kira pedangnya bermanfaat nggak? Bermanfaat, ya kan, bermanfaat. Wa mata takhallafa wahidun, dan kapan ketika hilang salah satu min hadis salasa, dari tiga ini, takhallafa ta'thiru, maka akan hilang juga pengaruhnya. Dari tiga tadi ya, satu
Ya, pedangnya tajam, pedangnya bagus. Kedua, yang menggunakan orang kuat, mahir, pinter main pedang. Ketiga, tidak ada penghalang. Ya, tidak ada penghalang. Coba sekarang kalau hilang salah satu, pedangnya tumpul. Ya, pedangnya tumpul. Gagang pedangnya coplok. Ya, baru aja mau diginiin udah coplok. Ya. Kira-kira bisa bermanfaat nggak? Kurang manfaatnya kan? Pengaruhnya kurang. Atau pedangnya bagus, orangnya letoy. Jangankan untuk ngangkat pedang, ya. Justru pedang itu malah bisa ke tubuhnya gini, set ke sini sendiri. Malah bunuh diri, bukan bunuh musuh, malah bunuh diri sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan doa. Fa in kana du'a fi nafsihi ghairu shalih. Kalau doanya ya, wa in kana du'a, fa idza kana doa, dan apabila doa fi nafsihi pada dirinya ghairu shalih, bukan orang yang saleh, bukan orang yang baik. Ya. Bukan orang yang baik. Awidai, atau orang yang berdoa, lam yajma, tidak menggabungkan hati, baina qalbihi, hatinya, walisanihi fid du'a, hati dan lisannya enggak nyambung. Ya. Hati dan lisannya tidak nyambung. Au kana thamma mani'un minal ijabah, atau terhalang dari penghalang-penghalang di ijabahnya doa. Coba gini ya, perhatikan sini Alfa. Doanya ampuh. Doa apa tadi? Misalkan contoh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Ini kan ibarat pedang yang bagus, ibarat pedang yang tajam. Ya. Tapi orang yang doanya enggak soleh, tiap hari mabuk, tiap hari makan harta haram, tiap hari maksiat, tiap hari zina. Coba, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Maka doanya tidak berpengaruh. Atau juga ya, atau doanya bagus ya, tapi lisan dengan hati nggak nyambung. Doanya doa, ya Allah ampuni ya Allah, besok mau minum lagi lah. Itu hatinya kayak gitu ya. Doanya bagus, ya Allah hindarkan aku dari perzinahan, besok mau zina lagi lah. Nah itu kan nggak nyambung kan. Lisan dengan hati nggak nyambung, maka pengaruhnya kurang. Atau dia melakukan penghalang-penghalang di ijabahnya doa, yaitu kemaksiatan kepada Allah. Lam yahsul atharu, maka tidak akan mendapatkan pengaruh dari doanya. Lafaz doanya sebagus apapun, kalau hatinya nggak nyambung, dia nggak soleh, atau dia tidak menghindari di ijabahnya doa, ya, perbuatan tidak diijabahnya doa, maka tidak akan pengaruhnya. Antum doa sampai 1000 kali, 2000 kali, tidak ada pengaruhnya. Jadi urusan doa itu bukan hanya urusan kita minta, tapi urusan kita juga memperbaiki diri kita, seperti itu. Makanya kalau kita ngerasa nggak soleh, maka perbaiki diri dan juga minta doa kepada orang lain, seperti itu. Bisa jadi doa orang lain dikabulkan oleh Allah. Itu ya. Jadi jangan bosan-bosan minta doa ke orang tua. Jangan bosan-bosan. Tiap antum dapat jatah telepon, WA, maka selipkan, doakan anakmu. Doakan siapa? Ahmad misalkan, Muhammad. Bu, doakan Muhammad biar jadi anak soleh. Nah itu
Jadi nggak cuman Bu, uang habis, ya, uang habis ya udah Bu ya. Ya, assalamualaikum. Doa, minta doa, minta duit, minta doanya lupa, gitu kan. Jadi minta doa, ya minta doa. Itu harus wajib ya antum ya. Setiap minggu harusnya minta doa. Apalagi ini nih, Alfa. Minta doa, ya. Jadi setiap minggu, misalkan hari Kamis jadwal telepon, antum telepon orang tua, ada kebutuhan apa, mungkin pengen tanya kabar gitu kan, ya, pengen tanya kabar, antum ditelepon sama orang tua, maka selipkan, Bu doakan saya. Kalau reval gimana bahasanya antum? Hah? Kalau minta doa ke orang tua pakai bahasa Sunda gimana? Hah? Bu, doakan apa? Doakan reval. Oh, doakan reval. Mudah-mudahan reval jadi anak soleh. Ya. Kalau bahasa Jawa apa Bi? Kamu nggak bisa bahasa Jawa Bi ya? Oh, orang kecil nggak bisa bahasa Jawa ya. Ya. Kamu Alfa gimana kalau minta doa pakai bahasa sendiri? Nggak pernah. Jaluk doa. Ya, sesuai bahasa masing-masing, ngomong sama orang tua, tapi yang baik. Ya, gitu. Jadi seperti itu, ya. Doa itu penting. Antum bisa jadi orang baik itu diantaranya karena doa orang tua antum. Antum bisa jadi orang soleh, orang baik, orang sukses dunia akhirat diantaranya adalah doa dari orang tua. Antum tanya ya, yang sukses tuh misalkan yang sukses dunia duitnya banyak, mungkin karirnya bagus gitu ya. Coba tanya, pasti mereka berkesan dengan ibu, ya, berkesan dengan doa orang tua seperti itu. Nah, jadi jangan bosan-bosan, satu mendoakan, kedua minta doa kepada kedua orang tua, guru-guru antum, bahkan teman antum. Muhammad minta doa ke Alfa doakan saya, mudah-mudahan saya diberikan kemudahan ngafal Quran. Alfa juga sama, minta doa ke Muhammad, ke Reval atau ke Resal ya. Sal, doakan saya mudah-mudahan dapat rezeki ya. Nanti kamu nggak tak kasih. kata Resal gimana? Nah, sungkan. Ya. Jadi sesama teman itu saling mendoakan kebaikan, ya, mendoakan kebaikan seperti itu. Mungkin cukup sekian kesempatan kali ini, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.